Hai, kembali dengan Kak Tony. Kita akan membuka, belajar tentang kitab Amsal yang ditulis oleh Raja Salomo, agar kita mendapatkan hikmat pengetahuan dalam menjalani kehidupan ini. Dibawakan oleh Kak Tony. Tuhan Yesus memberkati. Hayo, siapa tahu binatang hiu dan binatang sapi? Kira-kira menurut kalian anak-anak, sapi dan hiu ini mana binatang yang paling berbahaya? Seperti Kak Tony pertama berpikir pasti hiu yang paling berbahaya, mengingat giginya yang begitu runcing, gerakannya yang cepat di dalam air. Bahkan ada film-film yang menunjukkan keganasan daripada hiu. Tetapi faktanya dari hasil penelitian dan survei, ternyata sapi lebih berbahaya daripada hiu. Di Amerika Serikat, kematian akibat diserang hiu rata-rata hanya seorang dalam 1 tahun. Sementara dalam periode yang sama, ternyata rata-rata sapi menyerang manusia itu 20 orang. Berarti sapi lebih banyak menyerang manusia dan berbahaya. Kalau hiu menyerang manusia itu karena manusia dianggap seperti makanannya. Tetapi berbeda dengan sapi. Sapi itu menyerang manusia karena sengaja ingin mencelakakan manusia. Wah, berarti sapi ini membenci manusia kali anak-anak. Mungkin karena dagingnya kita makan dan jadi sapinya jadi sakit hati. Ya, sapi membenci manusia. Ngomong-ngomong tentang benci, kita masuk di dalam Amsal pasal 1 ayat yang ke-29 nih. Oleh karena mereka benci kepada pengetahuan dan tidak memilih takut akan Tuhan, tidak mau menerima nasihatku, tetapi menolak segala teguranku, maka mereka akan memakan buah perbuatan mereka dan menjadi kenyang oleh rencana mereka. Anak-anak, kebencian ini sangat berbahaya sekali. Kalau kita sudah benci, seandainya kalian benci dengan gurumu, maka apa yang dikatakan gurumu, apa yang dinasihatkan ketika kalian mendapatkan tugas dari gurumu, maka kalian akan tidak melakukan. Kalian akan meremehkan pelajarannya, bahkan malas untuk mendengarkan gurumu ketika mengajar. Jadi kebencian ini sangat berbahaya sekali. Kak Tony pernah waktu kecil benci dengan omnya Kak Tony. Setiap kali datang ke rumah, Kak Tony bisa bersikap sangat sinis dan tidak mau menemui. Bahkan ketika dia mengatakan, menasihatkan sesuatu kepada Om Tony, kok Om Tony menasihatkan kepada Kak Tony tidak mau mendengarkan, dan bahkan cenderung marah apabila ketemu dengan omnya Kak Tony. Anak-anak, itu dulu. Sekarang Kak Tony kan sudah percaya Tuhan Yesus, jadi tidak ada lagi kebencian seperti itu. Nah, Amsal ini, kalau kita benci kepada pengetahuan dan tidak memilih takut akan Tuhan, jadi kalau kita itu benci dengan firman, kita benci dengan Tuhan, kita memilih untuk tidak takut akan Tuhan, maka semua firman, semua nasihat itu akan kita abaikan. Kita tidak akan suka dengan firman Tuhan. Kalau kita benci dengan Tuhan, marah dengan Tuhan, maka kita juga akan tidak mendengarkan firman, tidak mau mendengarkan Amsal, tidak mau dinasihati lewat firman, tidak lagi mau baca firman.
tidak mau ke gereja, tidak mau berdoa. Itu kalau sudah benci. Bahaya sekali anak-anak. Jangan jadi seperti sapi. Oh, maksud saya, janganlah kita membenci. Mungkin kalian pernah punya pengalaman bersama dengan Tuhan dan kalian kecewa, sehingga kalian benci. Sehingga sekarang tidak mau lagi membaca firman, tidak mau ke gereja, tidak mau berdoa. Hati-hati loh anak-anak, karena ada akibatnya. Di ayat 31, maka mereka akan memakan buah perbuatan mereka dan menjadi kenyang oleh rencana mereka. Dengan kita tidak mau mendengarkan firman, tidak membaca firman, maka ada akibatnya. Aduh, kalau akibatnya membuat kita celaka dan membuat kita menderita, waduh, sayang loh anak-anak. Mari kita memilih untuk mencintai Tuhan, sehingga kita bisa mendengarkan firman Tuhan, kita bisa membaca firman Tuhan, melakukan firman Tuhan. Apa saja yang ditulis, kita dengar. Ayo, jangan membenci. Jangan membenci Tuhan. Jangan membenci firman. Makan daging sapi aja. Nanti kita dibenci oleh sapi anak-anak. Ya. Oke, sampai ketemu pada kesempatan berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.